Halo guys, balik lagi di sini di channel Altezar. Ya, akhirnya gue bikin video konten buat unboxing lagi nih. Jadi pada video kali ini gue akan unboxing barang yang baru gue beli. Ya, sebuah laptop dari Huawei. Ya, ini adalah laptop Huawei MateBook D15 yang series Core i5 yang generasi ke-11 dan udah pakai Intel Iris Xe ya. Nah, disclaimer dulu buat kalian yang nonton video ini. Jadi unboxing kali ini sebenarnya ini udah gua unboxing sebelumnya karena keperluan untuk diupload ke Shopee ya. Karena gue beli dari Shopee, gue harus buat unboxingnya untuk mengecek keadaan barang di dalamnya. Jadi gue udah unboxing sebelumnya gitu. Jadi ini gue buat keadaan dimana ketika lu beli dari Shopee dan lu terima barangnya, dan ini gue menggunakan jasa kirim yang instan dan menggunakan GoSend. Jadi kalau instan itu ada GoSend sama Shopee Express kalau ke alamat gue ya, tapi kalau ke alamat kalian belum tentu ada itu, bisa aja beda, ada GrabSend mungkin ya yang instan. Nah ini jadi kondisinya ketika kalian terima paket dari si kurir ini, si GoSend yang diambil langsung dari tempat si Huawei-nya itu di sekitar Jakarta Pusat dia, pengirimannya dari Jakarta Pusat ya. Jadi ini yang kalian terima. Jadi ada dus luarnya yang udah disolatif ya, maksudnya yang udah disolatif nih. Solatif ini jadi emang aman sebenarnya. Ini kardus luarannya ya, kardus laptopnya tuh ada di dalam juga. Jadi ini ada luarannya. Sebenarnya kalau untuk pengiriman instan atau same day ini aman menurut gua, packing kayak gini. Cuma kalau misalkan dia harus ngirim menggunakan yang kayak JNE atau yang lainnya yang lebih dari sehari, yang bukan instan lah, agak riskan sih sebenarnya untuk mengirim laptop ya. Ya walaupun dalamnya ada bubble wrapnya ya. Oke, jadi kita lanjut unboxingnya aja. Jadi ini gue disclaimer, ini udah gue unboxing. Jadi ini gue mengasih tahu keadaan realnya aja. Barang yang kita terima ketika kita beli lewat online tuh kayak gimana kondisinya, packingannya kayak gimana, ya kayak gini. Cuma posisinya ya masih kesegel, masih ketutup, bukan kebuka kayak gini karena ini gue udah buka sendiri ya kemarin buat keperluan unboxing untuk Shopee-nya ya. Jadi kita unboxing aja nih lagi. Ya jadi kalian ntar unboxing ininya aja nih langsung tuh. Kalian unboxing, kalian buka nyampe sini. Ya, ini akan kebuka seperti ini. Oke. Nah, ketika udah kebuka kayak gini, kalian tinggal ambil. Jadi yang kalian pertama lihat nanti adalah, nah ini dia, kita dapat free ya dalam paket pembeliannya itu. Waktu gua beli kemarin itu ada free, kita jadi dapat mouse wireless, dapat tas dari Huawei-nya, tas laptop, dan dapat Office 365 berlangganan 1 tahun ya, 1 tahun berlangganannya. Dapat kodenya lah, kode serial numbernya. Jadi ini yang kita dapat. Pertama ketika kita unboxing ada tas laptopnya di paling depan. Nah ini tas laptopnya dari Huawei langsung ya, bukan third party, bukan pihak luar. Ini emang punya Huawei. Mungkin kita keluarin dulu aja di sini ya. Ini tasnya. Nanti kita breakdown detail satu persatu. Ini tasnya. Nah, yang kedua ini, nah di sini dikasih bubble wrap juga ya untuk mouse-nya nih, dan Office 365-nya untuk paket berlangganannya, bisa dilihat ya. Ini mouse-nya yang wireless dari Huawei. Ntar kita breakdown juga, kita buka. Ini juga ada Office ya, Office 365, Microsoft 365. Ini paket berlangganan 1 tahun. Di belakangnya ada kode unik ya buat dimasukin sebagai serial number. Kita taruh sini aja dulu. Nah ini bubble wrap dari pelindung si mouse dan Office 365-nya itu. Nah, kita singkirkan nih bubble wrap. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada, ya ini yang tadi gue bilang di dalamnya memang dikasih bubble wrap. Ini cukup tebal bubble wrapnya, cukup dililitin, cukup tebal ya. Bisa kalian lihat ya. Ini udah gue buka juga karena kebetulan emang yang tadi gue udah bilang ini kebetulan buat video unboxing dari Shopee-nya biar kalau ada kendala gampang prosesnya. Ini gue udah unboxing dan ini gue selapit lagi ya. Nah jadi ntar posisinya kalian dapet ini tuh di segel bubble wrap ya, di segel. Kalian buka ya di sini, kalian buka, udah tinggal kalian keluarkan kardus laptopnya.
ya. Ini berapa liter cukup. Nah, ini baru kan cukup panjang, cukup banyak lilitannya kalau dikasih mah. Tuh bisa kalian lihat kan. Sebenarnya ya dibilang aman ya, cukup aman, cuma agak ngeri-ngeri sedap aja sih kalau dikirim pakai yang bukan pakai yang instan. Nah ini dia kardus Huawei nya. Laptopnya ada di dalam sini. Ini tampilan kardusnya. Bisa kalian lihat ya. Sudah jelas? Oke, setelah itu kita taruh sini dulu, nanti kita bakal breakdown juga. Udah, ya kardus luarnya, kardus pelindung luarnya seperti ini. Oke, baguslah. Pelayanannya sangat memuaskan karena dikirim di hari itu juga, walaupun dikirim dari jam 9 malam oleh pihak Huawei-nya, tapi dia fast respon di tengah, dimana dia ada flash sale juga ya, di orderan banyak. Biasanya kan H+1 official store baru mengirim barangnya, tapi Huawei mengirim langsung di hari itu juga, dan dia mengaktifkan layanan instan. Good job Huawei buat proses pengirimannya cepat. Oke, sekarang kita buka dari yang paling besar dulu ini, bonusnya, yaitu tas dari Huawei untuk MacBook-nya. Tasnya ini adalah tas ransel ya. Di sini kita akan buka plastiknya dulu. Oke. Dari sini banyak. Ya, ini dia tasnya. Di sini ada kertas. Kertasnya ini bacaannya Huawei Backpack Swift. Di kertasnya ini juga ada barcode-nya, barcode keaslian mungkin ya. Udah gitu aja sih sebenarnya ini. Oke, sekarang kita ke detail tasnya. Untuk bahan warna ya, dari warna dulu deh. Untuk warna sih elegan ya, warna abu-abu gelap. Untuk kompartemennya, sletingnya itu ada yang untuk bagian kecil di sini, oke, dan ada untuk yang bagian besar. Di sini juga yang bagian besar, dan di bagian belakangnya ini bisa dilihat ya, seperti ini. Bahannya tuh kayak kasar-kasar gimana gitu ya, kasar-kasar gimana, dan di dalam ini busanya agak lumayan tebel sih. Ini juga busanya juga tebel. Ini bahan ininya tuh kayak bahan kain yang keset gimana gitu ya. Untuk kualitas tasnya lumayan lah dari gua ya. Untuk kompartemen di depannya sendiri itu tadi ada, jadi ini nanti gue bakal kasih lihat videonya ya. Jadi di sini tuh ada bagian besarnya dan ada sekat kecil gitu untuk naro sesuatu yang nggak terlalu dalam lah sekatnya ini. Kayak mungkin kayak buat naro flash disk atau apalah gitu ya. Kalau yang ini agak dalam nih, satu tangan juga segini. Kalau yang sekatnya itu cuma segini. Tuh. Kalau dilihat dari tangan gua ya dalamnya. Oke, untuk kompartemen yang depannya, yang bagian besar ini bisa dilihat ya. Nah ini jelas untuk naruh laptopnya. Ini buat naruh laptopnya. Kalau kalian lihat nih itu, ini buat naruh laptopnya. Detailnya akan gua kasih lihat lebih dekat nanti ya di video. Nah untuk di depannya sendiri cuma seperti ini. Di sini tuh ada kompartemen saku gitu. Ya ini buat naruh flash disk mungkin ya. Ini ada 2 kompartemen saku. Udah gitu aja, simple sih tasnya, gitu doang. Tapi lumayan lah, dapet tas resminya dari Huawei Backpack Swift ini. Jadi kalian tidak perlu mencari tas laptop lagi. Oke, ini tasnya ya. Kita taruh. Yang kedua bonusnya itu ada, ya kita dari ini dulu deh. Ini ada Microsoft Office 365 berlangganan, paket berlangganan setahun ya. Ini di sini nih, ya ini di sini itu kode serial numbernya ya buat berlangganan setahun. Ada tata caranya buat ngeridem, kalian bisa baca nanti ketika kalian beli dan kalian dapat promo ini. Nah sekarang kita ke mouse-nya. Ya. Ini sebenarnya mouse-nya Bluetooth ternyata, Bluetooth mouse bukan wireless. Dia mengandalkan Bluetooth
yang ada di laptopnya. Nah, jadi konektivitasnya untuk pairing antara mouse dan si laptopnya ini adalah menggunakan Bluetooth, bukan pakai dongle ya. Kan biasanya wireless mouse itu tuh pakai dongle, dia ada dongle-nya. Kalau ini tuh Bluetooth, pakai Bluetooth, jaringan Bluetooth. Oke, ini ada plastik pelindungnya, kayak gitu doang. Nah, ini mouse-nya ya, kardus mouse-nya ini Huawei Bluetooth mouse. Di bagian belakang itu ya ada spesifikasinya dan ada barcode keasliannya juga mungkin ini ya. Tadi di tas juga ada. Nah, di sini tuh ada segelnya. Jadi kalian bisa lihat ya kalau segelnya ini. Jadi di segel ini kalau misalnya kalian tidak buka, dia kayak gini nih. Kayak solatif apa namanya, segel biasa aja gitu. Ini kayak perekatnya itu putih warnanya gitu. Cuma ketika kalian perekat ini kalian buka, tapi kalian bukan memotong di sini ya, tapi kalian buka perekatnya ini di sini nih. Nanti akan ada tulisan void, tulisannya seperti itu. Jadi menandakan kalau si segel ini udah pernah dibuka kalau misalkan kalian bukanya lewat sininya nih. Harusnya seperti ini. Ya bisa kita turunin ya. Nah, ini dia. Itu doang, ini isinya gini doang, kagak ada lagi. Nah, ini dalam kardusnya seperti ini. Oke, ini mouse-nya diplastikin lagi. Ini ada buku petunjuknya, sepertinya ini buku petunjuk ya. Benar ini. Sama warranty card, kartu garansi yang tebal ya. Kartu garansi seperti buku petunjuk, dan ini adalah buku petunjuknya. Oke, udah gini aja isinya. Wah, ini premium banget sih. Kalau gua bilang ini sangat premium mouse-nya, dapat mouse premium. Mungkin kalau kita beli terpisah, mouse-nya ini harganya bisa sampai 200 atau 300 ya. Gua belum ngecek sih harga Bluetooth mouse-nya ini dari Huawei berapa harganya. Nanti gua bakal cantumin kalau misalkan emang belinya terpisah. Ini kita buka aja. Set. Oke, ini diturunin. Nah, ini dia mouse-nya. Bisa dilihat, ini mouse-nya sangat, kesan pertama gue ini sangat tipis banget. Mouse-nya bagus. Sekilas ini mirip mouse-nya punya Apple nggak sih? Sorry kalau gue salah ya. Sekilas ya. Mirip kan? Dan clicky. Ini harusnya kedengeran ya. Nah, ya. Nah, ini ada scrollannya ya. Dan di sini ada tata cara menghidupkan mouse-nya itu. Ini menggunakan baterai ya, mouse-nya bukan di charge. Ini menggunakan baterai. Baterainya itu baterai A3 kalau nggak salah, dan dapat dari paket penjualannya dapat nih. Di kardusnya ini dapat dikasih kita baterai AA, baterai A2 AA ya, yang ABC lah ya. Yang segede gini, bukan yang kecil. Kita dapat mereknya Exol ini. Wah, lumayan ya. Huawei baik juga ya ngasih. Udah sekalian include baterainya ini. Bisa dilihat, ini kita akan buka ya. Gue juga belum pernah buka ini sih. Ini dia cara bukanya nih. Buat kalian yang belum tahu, nih cara bukanya seperti ini ya. Ini di sini ada kayak panah kecil. Nih, kalau kalian lihat di sini ada panah kecil, tinggal kalian buka ini dan tada, dia akan kebuka seperti ini. Ya ini, nah, gue udah tahu ini, maaf ya. Seperti ini ya, ini sih cukup unik, bisa kalian lihat. Nah, baterainya kita tinggal taruh aja di dalam sini. Nah, baterainya sudah tertaruh. Kalian bisa, ini tuh magnet dia loh. Oh, jadi buat informasi aja, sama-sama informasi buat kita. Ini tuh magnet ya. Di sininya tuh magnet dia. Menggunakan magnet. Jadi gampang dibukanya. Tuh, ini magnet nih. Coba kalian lihat, magnet. Nah, kalian tinggal tutup, set, dia masuk. Nah, dan untuk menyalakannya itu kalian bisa gunakan ini ya. Kalian lihat ya, ini kita on off-in. Nah, dia akan ada putih-putih nyala. Di sini tandanya ini Bluetooth-nya udah nyala. Ada 3 lampu, tapi gue belum tahu nih fungsinya apa aja. Nanti gue bakalan detailin lah ya di video bersama reviewnya. Oke, udah kita matiin. Seperti itu untuk mouse-nya sudah. Oke, kita akan
unboxing laptopnya. Nah, sekarang kita bakal unboxing laptop Huawei MateBook D15 Core i5 generasi ke-11 dan menggunakan Intel Iris Xe grafik. Oke, jadi untuk generasi ke-11 ini udah menggunakan Intel Iris Xe ya. Kalau di sebelumnya di generasi ke-10 itu baik dari Core i7, Core i5 ya biasanya itu menggunakan Intel Iris yang pertama, Iris Plus kalau nggak salah. Oke, ini Intel Iris itu adalah penerus dari Intel UHD grafiknya buatan Intel Insight ya. Ini laptop RAM-nya 8GB ya, karena emang yang masuk di Indonesia ini untuk series MateBook D15 itu hanya RAM yang 8GB aja gitu. Informasi umumnya ya nih. RAM-nya 8GB, internal storage-nya untuk series yang ini adalah 512GB. Menggunakan Core i5 generasi ke-11 dan sudah mendapatkan support Intel Iris Xe. Yang pertama kalian lihat adalah dusnya ini, ada logo Huawei di sini ya, ada gambar laptop MateBook-nya ya. Simple, tidak banyak tulisan di depannya. Untuk bagian bawahnya ini kosong, bagian sampingnya ini ada keterangan Intel Insight, keterangan kayak gini doang. Ini belakangnya kayak gini, bawahnya ya, sampingnya ya kayak gini doang. Oke, dan di sini segelnya. Ini penting, kalian harus cek. Segel ini belum terbuka sama sekali ketika kalian beli ya, belum terbuka. Ini udah gua buka, seperti yang gua bilang tadi. Ini udah gue buka karena kebutuhan unboxing untuk pihak Shopee kalau terjadi apa-apa si laptopnya ini. Ini udah gue buka, udah. Kita tinggal buka aja dusnya dari atas, ya. Nah, seperti ini nampakkannya, bisa kalian lihat ya. Hal yang akan kalian dapat ketika kalian membuka kardus laptop Huawei MateBook-nya ini adalah di sini ada seperti kartu garansi sih. Dan petunjuk pemakaian ini belum gue buka ya, sering nggak usah dibuka lah ya. Ini kartu garansinya nih kayaknya ini, kartu garansi dan kartu petunjuk pemakaian ada di sini ya, bisa lihat nih kayak gini. Oke, ini kita taruh sini aja dulu. Nah, untuk sebelah sini ini sebenarnya agak simpel ya kardusnya, nggak banyak tipis juga kardusnya, nggak banyak sekat-sekatan lah. Ini adalah chargernya udah sesuai standar yang untuk di Indonesia ya, kepala chargernya ini yang bulat kayak gini, bukan yang gepeng ya. Ini chargernya di sini dia menggunakan Type C bukan USB ya. Nah, USB yang biasa tuh menggunakan Type C, bisa kalian lihat ya tuh, ini Type C. Oke, ini detail dari chargernya seperti ini. Ini chargernya itu udah fast charging ya. Nah, di sini ada kabel datanya. Kabel datanya ini yang gue suka dari Huawei MateBook ini. Chargerannya itu bukan kayak chargeran laptop loh, kayak chargeran HP jadinya. Kayak kabel chargeran HP kan. Tapi dia USB Type C to USB Type C ya. Seperti iPhone lah ya. iPhone kan USB Type C to USB Lightning. Chargernya itu menggunakan USB Type C, bukan yang bulat itu. Nah, gue lupa namanya apa itu. Oke, chargerannya seperti ini. Oke, udah kayak gini aja. Gua taruh dulu ini di sini. Nah, sekarang sini udah habis. Nah, kayak gini aja. Ini buat tempat chargernya aja sama kabel datanya. Enak sih sebenarnya model kayak gitu. Jadi pas dibawa nggak ribet, nggak ketebelan juga gitu. Kayak bawa chargeran HP aja. Nah, ini dia laptopnya. Dan ini ada kertas ini kertas invoice pembelian ya dari Huawei-nya, simpan aja lah gitu. Oke, ini adalah laptopnya, kita akan buka ya. Mantap. Nah, ini buka kedua kalinya, sebelumnya udah ngebuka gua. Wah, ini dia laptop Huawei MateBook D15 Core i5 Intel Iris Xe. Ya, jadi di sini ya ini sangat unik sih. Ini karena kalau menurut gue ya, pengetahuan gue ya, karena mungkin ini Huawei adalah brand HP. Jadi laptopnya pun dibungkusnya seperti smartphone ya, plastik pembungkusnya, model-modelan pembungkus plastik smartphone menurut gue.
Oke, ini kita buka aja. Set plastik luarnya, dan ini dia Huawei MateBook D15-nya. Ini bahannya full aluminium ya, kecuali yang di bagian bezel dalamnya, yang bezel layar tuh masih plastik. Ini keren banget sih. Menurut informasi juga, Huawei MateBook D14 dan D15 itu memenangkan award di Barcelona dengan desain bagus ya tahun ini, desain baik mungkin ya. Nah, ini dia Huawei MateBook D15-nya. Depannya simpel, depannya cuma ada logo Huawei gede di tengah, dan ini warnanya misty silver kalau nggak salah ya. Matte bahannya, ini sentuhan matte, tapi jeleknya ya kalau kita terlalu banyak megang, sidik jarinya nempel ya di sini. Ya, gitu. Nah, kita bahas, mumpung masih belum dibuka laptopnya, kita bahas di sini. Di sini terdapat beberapa port yang dapat di laptop ini. Untuk sebelah sini ada port USB Type-C buat untuk mencharger di sini. Tapi gue nggak tahu ini bisa digunakan untuk transfer data juga atau enggak. Kita belum coba, nanti gue akan coba. Ini ada USB 3.0 kayaknya nih, atau 3.1 ya, untuk flash disk. Di sini ada untuk HDMI ya, kabel HDMI. Di sini juga ada dua untuk flash disk USB 3.0 atau yang 2.0 ya, gue juga nggak tahu, ntar gue baca. Nah, di sini tuh ada audio jack, dan dia tidak dapat slot untuk menaruh SD card kamera, micro SD ya. Micro SD cardnya tidak ada slotnya ya, cukup sedikit sih. Kompartemen portnya yang dikasih totalnya cuma ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 doang, itu dikit banget sih. Oke, kita singkirkan dulu semuanya. Oke, saatnya kita buka laptop ini. Huawei MateBook D15 ini emang belum bisa yang dibuka pakai satu tangan aja ya. Tuh, dia belum bisa. Nah, dia mesti kita pegang bawahnya, kita buka. Ketika kita buka, cara di sini ada pelindungnya ya, pelindung batas antara si layar dan si keyboard. Oke. Untuk informasi, ini layarnya ini, ukuran dari si laptop ini adalah 15,6 inch. Jadi ini lebih gede ya dari MateBook D14. Kalau D14 itu 14 inch ukurannya. Nah, untuk keyboardnya sendiri, di sini ya, untuk bagian sini nih. Oke, gua akan jelasin ya. Di sini ada logo Huawei Share ya. Ini semua kita tahu, laptop Huawei itu sangat mendukung ekosistem dari device perangkat Huawei. Jadi kalau kalian punya Huawei MatePad atau Huawei smartphone-nya, kalian bisa sharing dokumen, sharing data, atau sharing layar smartphone kalian atau MatePad kalian ke si laptop ini dengan cara mengaktifkan NFC. Jadi menggunakan teknologi NFC nih, pairingnya. Jadi melalui di device kalian tuh akan ada bacaan Huawei Share ya, kalian tinggal pilih itu. Jadi semua nggak ribet, auto simple ya. Tapi kalian harus ada di ekosistem Huawei-nya, karena kalau bukan di ekosistem Huawei-nya, fitur ini kurang berguna sebenarnya, karena emang ini diuntukkan untuk semua perangkat Huawei. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada logo Intel Core i5 ya, generasi ke-11, dan di sini ada logo dari Intel Iris Xe generasi terbaru. Pada bagian keyboard, di sini ya seperti biasa, sama aja kayak keyboard laptop pada umumnya, cuma emang dia tidak ada tombol yang angka ya, number ya. Walaupun ukurannya ini 15,6 ya, lebih besar dari yang 14 inch. Tapi di sini untuk konfigurasi keyboardnya ini masih sama kayak laptop-laptop yang ukuran 14 inch, cuma segini aja. Dan juga tahu gue di MateBook D15 ini dia tidak support Lightning keyboard ya, cahaya di keyboardnya ini. Jadi kalau menggunakan keyboard ini di tempat yang gelap ya, kita tidak bisa menggunakannya karena emang susah buat ngetik kalau di tempat yang gelap, harus ada cahaya ya. Mungkin itu sebagai kekurangan ya, karena di MateBook D14 tuh ada lightningnya ya. Nah, lightning keyboardnya ada. Di sini karena ukuran laptopnya lebih gede, jadi space antara keyboard dan bezelnya ini lumayan banyak. Jadi nih kalau misalnya gua ingin jari, itu 3 jari gua sama. Di sini juga 3 jari ya, simetris berarti. Di bagian depannya juga ini agak iniannya 1 jari lah ini ya. Tombol home dan fingerprint menyatu.
di sebelah sini nih. Dan di sebelah sini kosong, tidak ada bacaan apapun. Dan untuk trackpadnya bisa kalian lihat ya di sini. Ya, ini trackpadnya ya. Trackpadnya ini ukurannya cukup besar. Di bagian trackpad ini ya mulus-mulus aja. Tidak ada batasan untuk klik buttonnya antara kanan atau kiri. Di sini tidak ada sekat, jadi kayak menyatu semua. Mungkin dari pengalaman gue ya, dengan tipe trackpad seperti ini, kadang suka kesenggol ketika kita sedang ngetik atau gimana ya. Kayak misalnya kita ngetik, kesenggol kayak gini nih. Biasanya kayak gini, kesenggol. Kadang kursornya tiba-tiba gerak sendiri. Di sini gue belum dapat feel-nya, gue belum pernah coba juga, jadi gue akan coba nanti apa enak feel-nya ketika menggunakan untuk mengetik dengan trackpad seperti ini yang kalau misalnya kita kesenggol ya. Tombol-tombol di keyboardnya sendiri tuh ini sangat premium sih. Kayak rasanya tuh kayak halus aja ketika kita klik ya. Nih kayak gini nih suaranya nih. Ya, feel premiumnya tuh dapat ya, seperti MacBook lah ya. Feel premiumnya tuh dapat, tidak nanggung. Jadi buat ngetik tuh enak banget, dan di sini ada jarak ya. Ada space antara tombol-tombol di keyboardnya, jadi membuat kita lebih nyaman ketika mengetik. Nah, di sini Huawei emang memiliki hal yang unik. Di Huawei MateBook D14 dan D15 ini, untuk kamera ya, kamera laptopnya ini ada di antara tombol F6 dan F7. Di sini dia naruhnya. Ya emang sebenarnya kamera di posisi sini tuh banyak kontroversinya ya. Pertama ya, kita jadi dilihat dari bawah, karena kalau kamera dari bawah itu efeknya adalah kita kelihatan lebih besar, dan banyak yang kurang suka. Ya ini untuk modul kameranya ada di sini, kita tekan aja, dia akan keluar seperti ini. Selain membuat kita tampak lebih besar karena menyorot dari bawah, setup kamera yang ada di sini juga kurang nyaman karena kita nggak bisa ngatur posisi kameranya. Kalau misalkan kita menggunakan kamera yang ada di bezel atas layar, kita bisa mengaturnya dengan cara menaikkan dan menurunkan si layar tersebut. Cuma ketika kita menggunakan kamera yang ada di sini, otomatis kita nggak bisa mengaturnya. Kalau mau kita mengatur, kita harus mengatur ketinggian si laptopnya. Itu mungkin menurut gua pribadi, setelah gua coba kemarin nyalain kameranya ya, agak ribet sih sebenarnya. Untuk dari keyboard sebenarnya kayak ya udah sih gini aja sih untuk bagian keyboardnya ya. Di layarnya sendiri ya, kita bisa lihat di layarnya sendiri ini ada logo Huawei, dan ini sangat bezel-less ya. Kiri kanan atasnya tuh tipis banget, apalagi atasnya karena emang tidak ada modul kamera, jadi bisa tipis. Dan di bawahnya ini masih agak tebel karena ada logo Huawei-nya, jadi dia nggak full bezel-less. Oke. Dan Huawei MateBook D15 sayangnya nggak bisa ditekuk layarnya sampai 180 derajat, nggak seperti si MateBook D14. MateBook D14 dia bisa ditekuk sampai datar 180 derajat. Tapi sayang untuk MateBook D15 ini dia mentok di seperti ini. Ini paling mentok. Menurut gua pribadi, kesan pertama kali ketika kita unboxing si laptop ini, kesannya sangat premium, sangat bagus di harga yang gua dapat di harga 9,5 juta, lagi ada promo payday kalau nggak salah di bulan Juli ini ya. Kalau untuk harga normal itu sekitar 11 jutaan untuk MateBook D15 Core i5. Nah, ini dia bagian belakang dari Huawei MateBook D15. Bisa kita lihat di sini ada karet ya. Karet sepanjang ini di sini sebagai penahan si laptopnya, di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, di sini tuh ada informasi produknya sedikit, ada logo Windows 11 menggunakan sistem operasi Windows 11 ini. Oke. Dan di sini ada, ini kayaknya speaker nih. Ini speaker 2 dan ini fan, kipasnya nih kayaknya di sini nih. Oke, paling itu aja unboxing pembelian Huawei MateBook D15 yang gue lakukan di Shopee. Semoga ini bisa jadi referensi kalian ketika ingin membeli laptop ini, bagaimana sih kalian akan dapat packagingnya seperti apa gitu. Dan di flash sale-nya kemarin itu emang Huawei mengaktifkan semuanya untuk jasa kirim instan, same day ataupun yang regular itu sama dia dikasih potongan gratis ongkir. Untuk daerah Jabodetabek itu gratis ongkir yang setahu gua ya. Tapi gua nggak tahu untuk daerah lain apakah ada gratis ongkir juga atau enggak. Soalnya gua ngirim ke daerah rumah gue ini di daerah Kabupaten Tangerang itu yang instan hampir 98.000 tapi gua dapat gratis ongkir. Dan juga di paket pembeliannya ini selain dapat bonus yang 3 tadi, gue juga dapat voucher dari tokonya
100.000, jadi harganya diskon 100.000 lagi dari 9.599.000 jadi 9.499.000 gitu. Sebenarnya banyak untungnya sih, banyak diskonnya sebenarnya. Banyak bonus, dapat diskon juga, diskon ongkir, diskon voucher, dapat bonus 3 tuh tadi mouse Bluetooth, dapat tas juga, dapat Office juga gitu. Dan Windows-nya juga udah ada di sini, Windows 11 original, oke? Ya paling itu aja nih pengalaman unboxing untuk Huawei MateBook D15 dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gua akan buat video review ini jika emang banyak yang minta, dan juga untuk video ini jika banyak yang nonton juga, gua bakal coba buat review sedikit dari laptop ini. Jadi videonya emang khusus buat unboxing aja. Sekian, terima kasih, bye-bye, see you next video.